Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kali ini saya akan memberikan informasi, share terkait dengan teknis perhitungan dan pembayaran tukin dosen ya. Jadi kalau beberapa waktu kemarin saya sempat membahas terkait dengan tukin dosen ini, khususnya untuk berapa sebenarnya jumlah yang akan diterima oleh dosen-dosen yang memiliki kinerja terbaik ya, atau pada dasarnya punya nilai dasar mungkin ya untuk pembayaran tukin dosen ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan terlebih dahulu kepada teman-teman dosen yang mungkin selama ini kesulitan untuk menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional, di jurnal nasional, ataupun kegiatan-kegiatan tridharma yang lainnya ya, seperti misalnya menulis buku dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mendownload prompting yang sudah saya sediakan, link downloadnya di deskripsi dari video ini. Ya, Bapak Ibu bisa download lewat situ. Nah, kembali ke pokok bahasan yang saya akan sharing pada malam hari ini, bahwa baru-baru ini kan memang belum begitu lama ya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu mengeluarkan atau ya sudah ada hitam di atas putihnya lah ya terkait dengan pembayaran tukin dosen ini, dan berapa sih sebenarnya besaran yang akan diterima oleh teman-teman dosen tatkala dosen itu bisa dikatakan superior mungkin ya di dalam aktivitas kegiatannya sebagai seorang dosen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ternyata untuk teknis perhitungan dan pembayaran tukin dosen itu ada dua komponen yang harus yang dibagi ya. Yang pertama itu adalah 60% itu adalah kinerja dasar dan 40%-nya itu adalah berdasarkan prestasi. Nah, tentunya ini yang akan menjadi perhatian khususnya bagi teman-teman dosen yang akan mendapatkan tukin ya. Jadi mungkin kalau selama ini aktivitasnya ya begitu-begitu aja, ternyata sekarang itu sudah ada tolak ukurnya, yang artinya kalau saya membaca isi dari apa yang disampaikan, kemudian apa yang ada di dokumen tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa semakin bagus kinerja Bapak Ibu, maka semakin besar tukin yang Bapak Ibu akan dapatkan, semacam itu. Nah, coba kita bahas ya, dari dua komponen tersebut ini. Kalau di kinerja dasar yang persentasenya lebih besar, yaitu 60%, di mana yang pertama itu pemenuhan rencana kerja dosen itu berdasarkan SKP yang harus disetujui oleh atasan ya, dimana SKP ini kan itu dilakukan perhitungan berdasarkan aktivitas kegiatan setiap semester semacam itu, meskipun itu dilakukan setiap tahun gitu. Kemudian ada laporan kinerja yang dilaporkan dalam bentuk lembar kinerja dosen dalam BKD, di mana yang tidak kalah penting juga di dalam BKD ini itu harus keterangannya itu memenuhi gitu. Nah, jadi kalau tidak memenuhi berarti ya apakah nanti tukinya dibayar? Sepertinya ya mungkin akan dibayar ya, tetapi tidak begitu jauh, tetapi atau bahkan juga tidak akan dibayar semacam itu. Tapi yang jelasnya kalau LKD BKD-nya itu tidak memenuhi, maka BKD-nya pasti tidak akan dibayar gitu kan. Nah, itu yang menjadi concern buat teman-teman dosen. Kemudian bukti dokumen pembelajaran seperti RPS, kemudian rubrik penilaian, dan nilai akhir mata kuliah. Nah, ini yang menjadi bahwa kalau saya menilai dalam posisi ini itu memang kita untuk menghilangkan administrasi secara penuh itu belum sepertinya ya. Karena kita masih tetap harus ada bukti dokumen pembelajaran yang harus kita upload ya, meskipun itu entah itu akan dirancang secara otomatis akan memudahkan teman-teman dosen yang lain atau bagaimana, yang jelas ini tetap membutuhkan
bukti dokumen pembelajaran tersebut, semacam itu. Nah, jadi berbeda sekali ya dengan kampus-kampus yang bisa dikatakan kayak kampus-kampus luar negeri yang MIT, kemudian Harvard, lain-lain sebagai macam itu mereka sudah menggunakan sistem di mana sistem scanning ya. Kalau di scan itu semua data terkait kegiatan aktivitas mengajar terutama itu sudah terekod langsung gitu. Jadi dosen-dosen itu tidak ribet untuk mengurusi hal-hal seperti misalnya RPS, rubrik penilaian dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting itu kehadiran. Itu meskipun itu dibagi beberapa komponen ya kalau menurut saya kehadiran tersebut. Jadi ada kehadiran yang memang full, kemudian ada kehadiran yang mungkin pulangnya tidak tepat waktu. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap besaran tukin yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, kemudian untuk yang 40%-nya itu adalah kinerja prestasi. Nah, ini yang menarik karena didasarkan kepada jabatan fungsional atau jabatan akademik Bapak Ibu dosen. Nah, kalau kita lihat bahwa kinerja prestasi ini dinilai berdasarkan butir capaian prestasi sesuai dengan jabatan fungsional dosen. Nah, kalau untuk asisten ahli sampai dengan lektor kepala itu dapat memilih salah satu dari aspek tridharma perguruan tinggi, yaitu seperti pendidikan atau pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan yang tidak kalah penting, yang keempat itu adalah pengembangan institusi. Gitu. Jadi memilih dari 3 tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dan yang ketambahan satunya itu adalah pengembangan institusi. Nah, sedangkan khusus untuk profesor itu wajib memenuhi 2 aspek, ya, 2 aspek. Yang pertama itu adalah aspek penelitian, itu sudah wajib karena yang namanya profesor dia harus memiliki kontribusi terhadap penelitian yang cukup signifikan, itu. Sama yang satunya itu adalah memilih dari salah satu 3 aspek lainnya, ya. 3 aspek lainnya itu seperti misalnya pendidikan, pengabdian masyarakat, atau pengembangan institusi. Itu jadi di situ yang menjadi pembeda, ya. Kenapa kok yang dibedakan profesor ya berbeda dengan yang jabatan akademik yang lain? Karena profesor nilai tukinnya lebih besar, gitu. Sehingga saya belum mengandai-andai berapa apakah nanti ada profesor yang tidak akan mendapatkan tukin ketika misalnya kinerja prestasinya tidak memenuhi ya, karena belum ada bukti di situ sehingga saya belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Tetapi kalau berbicara tentang laporan LKD BKD itu banyak, bukan banyak ya, tapi ada beberapa profesor yang sempat curhat ke saya kemudian karena BKD-nya tidak memenuhi, istilahnya semacam itulah. Tapi kalau untuk terkait dengan tukin ini karena belum ada bukti ya, belum saya menemukan kasus sehingga saya belum menyatakan bahwa apakah nanti kalau kinerja prestasinya itu tidak memenuhi maka apakah seorang profesor itu tidak mendapatkan tukin, gitu ya. Nah, kemudian khusus untuk perhitungan tukin ini ya, kalau kita lihat bahwa tukin itu adalah tukin maksimal dikurangi tunjangan profesi, ya, di mana setiap jenjang jabatan ini memiliki tukin maksimal, ya, tukin maksimal. Nanti tukin maksimal itu sekitar 10 juta. Nah, jika sudah menerima tunjangan profesi dosen atau disebut dengan TPD, maka TPD ini akan mengurangi tukin yang diperoleh, gitu ya. Jadi khusus untuk guru besar, tunjangan kehormatan itu tidak dihitung sebagai pengurangan, gitu ya, karena ya sekali lagi karena guru besar dia mendapatkan spesialis ya, gitu. Nah, kalau kita lihat pada sisi kanan ini adalah misalnya tukin dengan maksimal 10 juta ya, maka kalau dosen lektor itu menerima tunjangan profesinya itu adalah 3 juta, maka tukin yang akan dibayarkan itu adalah 7 juta karena 10 dikurangi 3 juta. Nah, kalau yang profesor dengan tunjangan profesi 3 juta dan tunjangan kehormatan 5 juta, maka tukin yang dibayarkan itu adalah 10 juta dikurangi 37 juta menjadi 7 juta. Plus ditambah dengan tunjangan kehormatan 5 juta. Jadi dia akan menerima kurang lebih sekitar 12 jutaan. Semacam itu ya, karena ada tunjangan kehormatan itu tidak diutak-atik lah. Pokoknya sudah segitu gitu. Nah, itu khusus untuk yang guru besar. Makanya
uh, apakah ada kesulitan untuk peningkatan jabatan akademik dosen untuk seseorang menjadi guru besar? Kalau sebenarnya saya lihat dari apa yang tertera di dalam aturan-aturan untuk kenaikan jabatan akademik dosen, sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya. Yang berubah itu kan kita hanya cuma untuk mengumpulkan bukti tambahan itu ya, yang pernah saya kritisi bahwa itu sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Ya, hanya untuk menambah beban administrasi dosen saja. Ya, tapi itulah semuanya sudah terlanjur dibuat ya, dan bahkan sudah mendapatkan korban, beberapa yang gagal naik guru besar hanya gara-gara tidak bisa memenuhi dokumen tambahan tersebut. Padahal kalau kita lihat bahwa aturan tersebut itu baru diberlakukan itu pada ajuan di tahun ini, tahun 2025 ini. Jadi untuk artikel-artikel yang terbit di tahun 2024 ke bawah, nah itu sebenarnya tidak membutuhkan itu. Nah itu karena tidak ada kepemahaman antara asesor, mungkin semacam itulah. Nah kemudian yang tidak kalah penting itu adalah sistem penilaian. Nah di mana sistem penilaian ini dilakukan setiap semester, ya saya kira ini sudah jelas. Kemudian khusus untuk pembayaran tukin itu dilakukan setiap bulan. Ya, setiap bulan pembayaran tukinnya. Dan sistemnya itu adalah full digital dan otomatis. Jadi bagi Bapak Ibu itu sistem penilaiannya apakah itu akan masuk melalui sistem sister dan lain sebagainya, itu yang belum saya dapatkan informasinya ya. Tetapi kalau kita berbicara secara digital dan otomatis, ya mungkin karena prosesnya itu dilakukan dari SKP kemudian BKD yang dilakukan secara digital, sehingga mungkin saja asesor yang akan menilai itu akan melihatnya dari sister masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman dosen yang akan masih bingung mungkin terkait dengan pembayaran tukinya seperti apa. Kalau saya sih menganalogikannya adalah semakin dosen itu kalau semakin produktif, maka besaran tukin yang akan dia dapatkan semakin besar. Karena yang Bapak Ibu perlu perhatikan itu adalah faktor pengurangan tadi itu ya. Yang ini tadi, nah tunjangan profesi semacam itu. Jadi kalau mau lebih besar tunjangan tukinnya yang lebih besar, maka kegiatan atau aktivitas dalam tridharmanya harus lebih maksimal gitu. Karena biar nanti nilai tukin akhir yang Bapak Ibu akan dapatkan itu jauh lebih besar gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.